Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana? Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Ya gitu aja nih pertanyaan. Gini, saya bilang, kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak bang? Biar... Boleh taruhan, boleh. Ya, berapa? Taruhan Alphard juga boleh. Ya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, berita heboh kali ini, pendiri lembaga survei Sirus Network, Hasan Nasbi, mengunggah foto ketika bertaruh dengan seorang yang berupa mobil Alphard tentang Anies Rashid Baswedan. Hasan bertaruh Anies tidak akan mendapatkan tiket untuk menjadi calon presiden 2024. Ternyata orang yang bertaruh dengannya itu adalah Suni Tanuwijaya. Suni sebelumnya dikenal sebagai orang dekat Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia juga pernah menjabat menjadi sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI meski sudah mundur. Sekarang Suni disebut sebagai orang kepercayaan Anies. Hasan pun mengunggah foto ketika bertaruh dengan Suni di akun Twitter. Ia sudah meminta izin untuk mengutip status tersebut. Hal itu dilakukan Hasan setelah Anies resmi mendapatkan tiket untuk menjadi capres setelah Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Dukungan PKS membuat Anies menggenggam tiket untuk mendaftar ke KPU setelah sebelumnya mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem dan Demokrat. Salaman Alphard Juni 2002 dengan ring 1 Mas Anies. Berani dan gentle datang ke kantor buat salaman. Sementara ring 2 sampai ring 10 itu cuma berani nge-tweet saja. Kalau buat jajan masih datang ke kantor ring 1. Nggak usah lah sok-sokan paten nantang-nantang begitu di timeline saya, kata Hasan. Sebelumnya Hasan berkeyakinan jika Anies tidak bakal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Hal itu lantaran ketua umum masing-masing parpol bakal berupaya maju. Karena itu ia sampai membuat statement berani taruhan Alphard dalam sebuah acaranya yang videonya viral di medsos. Parkir Alphard ini akan di mana nih nanti? Kalau sementara masih parkir di garasi ini, di garasi kita nih, karena kita yang bayar ya. Tapi kan ini semacam pertanggungjawaban aja. Jadi kalau kita sudah ngomong itu, gini loh, perhitungan kan dulu asal muasalnya kan soal perhitungan. Iya. Dan total politik juga iya, itu kan. Perhitungan bahwa dari segala macam segi menurut saya waktu itu susah lah. Maksudnya susah lah ini buat maju itu susah lah. Mas Anies ya. Iya. Tapi kan di pihak lain juga ada keyakinan yang sebaliknya. Nah kan adu perhitungan ini akhirnya buntu nih. Adu perhitungan yang buntu, kemudian ya kita menguji adrenalin pakai apa kan gitu. Pakai Alphard lah ya. pakai Alphard. Nah kan banyak orang yang menghina kan. Ah ini omong kosong aja nih katanya. Omong kosong aja ini kayak gini katanya. Enggak omong kosong kok. Kita siapin kok gitu. Perkara itu nanti jadi milik saya atau jadi milik orang lain itu urusan lain. Ini kita nggak tahu Anies ini kalau nggak jadi capres nanti gimana? Saya mau tanya, kalian yakin nggak Anies ini bisa maju capres? Nggak yakin, saya paling nggak yakin dari dulu. Nggak yakin. Ya gitu aja nih pertanyaan. Gini, saya bilang, kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak bang? Biar... Boleh taruhan, boleh. Ya, berapa? Taruhan Alphard juga boleh. Ya. Kita kan tidak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak, kan begitu. Mohon maaf karena kami telah mengecewakan. Mohon maaf kami mengecewakan mereka-mereka yang pesimis dan menduga kami tidak bisa mendaftar. Mereka yang mengatakan bahwa kapal ini tidak akan berlayar. Allahu Akbar. Mereka yang menggaungkan pesimisme bahwa ini tidak akan berangkat. Allahu Akbar. Mereka yang mengatakan bahwa ini akan kandas. Kepada mereka kami sampaikan mohon maaf, kami telah mengecewakan. Prabowo itu nggak pernah jadi anggota DPR, Mbak. Oke, nggak pernah menjadi gubernur. Oke,
Ganjar pernah jadi anggota DPR, di situ dia mengenali rakyatnya. Lalu kemudian dia menjadi gubernur eksekutif, di situ dia kemudian menjalankan amanat rakyatnya. Komplit. Menjadi wakil rakyat sudah, menjadi legislator sudah, menjadi eksekutif sudah. Komplit. Dari dua calon yang lain yang nggak ada yang punya kekomplitan seperti Ganjar. Mas Adian kan membandingkan antara Prabowo dengan Ganjar. Oke lah, Pak Prabowo tidak pernah menjadi anggota DPR, tidak pernah menjadi gubernur. Tapi Pak Prabowo pengalaman birokrasinya di ketentaraan itu sampai bintang 3. Memimpin pasukan dengan skala besar itu sampai bintang 3. Leadershipnya sudah terbentuk di sana. Dia mendirikan partai dari nol, melatih orang, membesarkan partai, menginisiasi, mendidik orang, ya kemudian berjuang melalui jalur demokrasi dengan cobaan-cobaan yang tidak mudah sampai di titik ini. Menurut saya leadership dia sudah teruji. Yang Ganjar tidak mengalami hal itu, tidak mengalami mendirikan partai, membesarkan partai, mendidik orang-orang di partai, memimpin partai segitu besar. Mas Ganjar belum punya pengalaman yang seperti itu. Pak Prabowo punya. Apalagi kalau kita bicara pengorbanan gitu. Pak Prabowo pernah beberapa kali hampir mati dalam pertempuran demi membela bangsa. Kalau bicara soal pengorbanan, kecintaan terhadap negara, ya Mas Ganjar nggak punya itu. Kalau kita bicara siapa calon presiden kan harus punya itu juga. Pernah berkorban untuk negara, ya kan? Pernah teruji nasionalismenya, pernah teruji rasa kebangsaannya, bahkan pengorbanannya pernah teruji. Bisa begitu juga. Jadi kualifikasi ini menurut saya subjektif lah. Ya Mas Anies juga bisa bercanda itu kalau Mas Anies. Mas Ganjar kan nggak pernah jadi rektor, katanya saya pernah jadi rektor. Jadi ada jalan hidup orang yang berbeda-beda, tapi menurut saya orang-orang ini sudah memenuhi kualifikasi yang memang layak untuk menjadi calon. Buka kalender Anda tahun 2024. Lihat bulan Februari. 14 Februari itu hari pemilu akan ditetapkan jadi hari libur dan kita diharapkan datang semua ke TPS untuk mencoblos. Tapi coba lihat seminggu sebelumnya, hari Kamis tanggal 8 Februari itu hari libur, tanggal merah, Isra Mi'raj. Hari Jumatnya tanggal 9 itu libur Imlek, karena Imlek jatuh pada hari Sabtu, jadi cuti bersamanya di hari Jumat. Hari Kamis libur, tanggal 8, hari Jumat libur, tanggal 9, Sabtu Minggu libur. Hari Senin tanggal 12, hari Selasa tanggal 13, hari kejepit. Kenapa? Karena tanggal 14-nya libur. Jadi ini godaan besar ini. Buat bangsa Indonesia kalau hari kejepit ini godaan besar. Jadi bagi orang yang bekerja, tinggal ngambil cuti 2 hari, tanggal 12 dan 13, Anda dapat libur 7 hari. Setelah tanggal 14, hari kerja tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17-nya ada libur lagi. Jadi kalau ada orang yang ngambil cuti 4 hari, maka dia dapat libur 11 hari. Godaan nggak tuh? Tapi kalau mengambil cuti 2 hari, ngambil cuti 4 hari, Anda berlibur mungkin ke luar negeri, Anda berlibur mungkin di dalam negeri. Kemudian kecil kemungkinan Anda akan datang ke TPS. Walaupun misalnya ketika Anda datang ke luar negeri, Anda bisa mencoblos di TPS luar negeri. Tapi kecil kemungkinan Anda akan datang ke TPS. Kalau begitu juga Anda berlibur di dalam negeri. Jadi jangan kaget nanti kalau hasilnya tidak seperti yang Anda inginkan.